is America. The man I work for had one of the biggest companies in New York City. Bribery, extortion, murder, racketeering. My country. Frank Lucas don't run from nobody. This is America. Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul American Gangster. Film ini menceritakan tentang kartel narkoba kulit hitam pertama yang berhasil diringkus oleh polisi bersih dan juga jujur. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler content ya teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur filmnya. This is America. Film diawali dengan latar di tahun 1968. Di sini kita akan mengenal ketua kartel terbesar di Amerika bernama Bumpy. Kemudian di sini ada seorang asisten pribadinya yang bernama Frank Lucas yang bekerja kepadanya selama 15 tahun. Di sini Bumpy mengeluh dan merasa bahwa pedagang Cina telah merusak harga pasar di Amerika. Dan hal ini juga merupakan kata-kata terakhir yang dikeluarkan oleh Bumpy sebelum dia meninggal karena serangan jantung. Call the ambulance! Kematian Bumpy pun sangat memukul semua kalangan, baik itu dari politisi, selebritis, dan juga gangster. Kemudian mereka datang ke acara pemakaman Bumpy. Di sini Frank menjadi sosok yang tidak diperhatikan. Di balik kematian Bumpy, ada seorang polisi yang mengincar para kartel narkoba di wilayahnya. Polisi ini bernama Richie. Dia adalah polisi jujur yang tidak pernah menerima suap dari kartel pada saat itu. Dia tidak punya banyak teman dalam kepolisiannya karena sikap jujurnya itu. Suatu hari dia sedang mengincar bandar, lalu bandar tersebut memarkirkan mobilnya di sebuah parkiran. Richie menunggu siapa yang akan mengambil mobilnya. Namun setelah menunggu lama, ternyata tidak ada yang mengambil mobil tersebut. Bersama partnernya yang bernama Jay, Richie memutuskan untuk menghampiri mobil tersebut. Saat digeledah, ternyata di dalamnya terdapat uang yang hampir ada 1 juta dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Jay lalu menyarankan untuk ambil uang itu, namun Richie malah menyerahkannya kepada atasannya. Hal inilah yang membuat heboh dunia kepolisian. Tidak ada yang percaya seorang polisi menyerahkan uang haram sebanyak itu ke kantornya. Seakan-akan Richie ini adalah aib buat polisi korup saat itu. Mereka menjauhinya dan memandang aneh cara Richie menjadi polisi. Di samping itu ada seorang polisi spesialis narkoba bernama Trupo. Dia adalah polisi licik yang menjual kembali barang narkoba hasil sitaan negara. Kita balik lagi ke Frank. Nah, karena si Frank ini telah bekerja sangat lama dengan Bumpy, Frank tahu bagaimana menjadi seorang bandar dan kini ia bekerja sendiri untuk dirinya dengan menjual narkoba hasil olahan Trupo. Suatu hari Frank diperas oleh Johnson untuk memberikan komisi atas penjualan narkoba di daerahnya. Padahal daerahnya itu dahulu adalah kekuasaan dari Bumpy. Namun Frank menolaknya dan pergi begitu saja. Frank di sini lalu mengingat ajaran dari Bumpy dahulu tentang bagaimana cara menguasai suatu wilayah. Frank harus menjadi kartel untuk berkuasa. Ia lalu mencoba mengimpor narkoba dari Asia dengan kadar murni 100%. Kondisi saat itu tengah terjadi perang dengan Asia. Dia lalu menghubungi seorang tentara korup yang ada di sana. Frank lalu pergi ke Bangkok untuk menemuinya. Saat berada di sana, Frank hanya mau narkoba murni dari produsennya karena akan memutus rantai distribusi dan Frank bisa menjual kualitas terbaik dengan harga yang murah. Mereka lalu pergi ke dalam hutan untuk menemui pemilik pabrik narkoba terbesar di wilayah itu. Frank langsung meminta 100 kg untuk dijual di Amerika. Awalnya pemilik ini menganggap bahwa Frank adalah orang gila, namun akhirnya mereka setuju untuk memenuhi permintaan dari Frank. Frank lalu menyuap tentara korup untuk mengantarkan pesanannya ke Amerika menggunakan pesawat militer. Kemudian scene pun berpindah kepada Richie.
Di balik seorang polisi yang jujur, ternyata di sini Richie digugat cerai oleh istrinya dan mau mengambil hak asuh dari anaknya. Kehidupannya saat itu kayaknya sangat suram, mulai dijauhi oleh teman polisinya, digugat cerai, bahkan partner kerjanya juga bermasalah. Suatu saat dia menelpon Richie karena dia telah membunuh seorang bandar dan kini terjebak di dalam rumah yang dikepung oleh warga. Richie kemudian datang dan berhasil mengeluarkan Jay dengan selamat. Saat di dalam ambulan, Jay teler karena narkoba. Richie pun mengetahui bahwa bandar tersebut dibunuh dan dicuri oleh Jay. Jay memohon untuk tidak dilaporkan, tapi Richie yang bersih tak bisa membantunya. Jay pun lalu kabur dari Richie. Kita kembali ke Frank. Di sini Frank telah menerima pesanannya dan langsung menguji kemurnian dari narkobanya itu, dan hasilnya adalah 100% murni. Lalu dia menamainya dengan nama Blue Magic. Peredarannya terus menyebar dan menjadi brand terkenal di kalangan kulit hitam saat itu. Suatu saat Richie diberikan kabar bahwa Jay meninggal karena overdosis menggunakan Blue Magic. Richie pun mulai mencari tahu siapa bandarnya. Karena sifat jujurnya, Richie pun dipercaya oleh pemerintah untuk membangun kantornya sendiri untuk melawan peredaran dari narkoba itu. Dan kini dia telah terbebas dari kantor polisi yang kebanyakan polisi korup. Di sini Richie membangun kantor dan tim barunya. Kita ke Frank lagi coy. Berkat kemurnian Blue Magic, kini Frank menjadi kartel yang sangat besar. Dia pun mengajak keluarganya ke New York dan tinggal bersamanya. Frank lalu mengajak adik-adiknya untuk bergabung dengannya menjadi distributor di berbagai daerah. Di sini Richie menjadikan Blue Magic sebagai target besarnya karena telah banyak membunuh orang, yang mana salah satunya adalah partnernya sendiri. Richie tak ingin timnya menangkap bandar kecil karena Richie menginginkan kartel yang besar. Namun dia tak tahu siapa orang di balik Blue Magic. Maka daripada itu, Richie mulai menginvestigasinya dari pengedar kecil. Di balik Richie yang merintis informasi tentang Blue Magic, Frank yang menjadi sangat kaya kini membuka bar baru. Di sini dia menegur adiknya yang berpakaian sangat mencolok karena bagi Frank penampilan mencolok itu sangatlah berbahaya. Lalu di malam itu melihat wanita cantik bernama Eva. Sejak perkenalan itu mereka terus bersama. Dari hasil investigasi kemarin, akhirnya membuahkan hasil dan merujuk ke sebuah tempat pencucian mobil. Di sini mereka menjedap telepon dan juga mendengarkan transaksi yang mencurigakan. Richie lalu mencoba memesan Blue Magic dari sana. Richie berharap mendapatkan jalur distribusinya. Setelah hal itu, Richie mengikuti kemana uangnya dibawa. Di saat memantau, ternyata ada Trupo yang merebut uang itu. Di sini Richie meminta kembali uangnya kepada Trupo, dan Trupo memberikannya kali ini dan mengancam Richie untuk tidak kembali ke wilayahnya. Richie pun pergi ke tempat temannya untuk menanyakan tentang Blue Magic. Akan tetapi temannya ini mengaku tidak tahu. Yang dia tahu adalah saat ini Blue Magic telah merusak pasar di Amerika. Di sini Frank terus memesannya langsung ke Asia. Dengan bantuan tentara korup, dia lalu menyebarkannya kepada adik-adiknya. Bisnis Frank meningkat secara drastis dan menjadi kartel terbesar saat itu. Frank lalu diundang oleh kartel lainnya bernama Dominic. Di sini Dominic juga mengatakan bahwa harga dari Frank telah merusak harga pasar dan membuat kartel lainnya kesulitan. Namun Frank berpikir bahwa harga darinya adalah harga yang wajar. Dominic bilang bahwa dia bisa menjual Blue Magic lebih luas lagi dengan jaringan yang lebih luas. Dominic bisa menyajikan keuntungan dan juga keamanan. Dan akhirnya Frank setuju dengannya. Suatu hari akan ada pertandingan besar tinju malam itu. Frank akan hadir di pertandingan itu. Eva memberikan sebuah mantel yang mewah untuk Frank pakai ke tempat pertandingan nanti. Di sini Frank lupa akan prinsipnya untuk tidak tampil mencolok di depan umum. Richie sebenarnya melihat Frank, namun dia tidak mengetahui Frank adalah bandar Blue Magic. Namun ada hal yang menarik perhatian Richie dari Frank. Frank terlihat bersalaman dengan Dominic dan Richie tahu siapa Dominic. Namun dia akan mencari tahu siapa yang bersalaman dengan Dominic. Trupo yang hadir di sana juga heran siapa yang bersalaman dengan Dominic saat itu. Mulai dari sanalah Frank mulai diincar oleh Richie dan juga Trupo.
Di sini terlihat Frank sudah menikah resmi dengan Eva. Trupo datang memperhatikan. Saat Frank bergerak, Trupo meminta jatah uang untuk dirinya. Trupo berpikir Frank akan takut pada jabatan Trupo yang biasa menangani kasus narkoba. Special Investigations Unit. Hal itu membuat Frank marah karena merusak hari pernikahannya. Pada saat sampai di rumah, Frank lalu membakar mantel pemberian dari istrinya. Kemudian Frank pun melakukan balas dendam kepada Trupo dengan membakar mobil kesayangannya. Di balik keributan Frank dan Trupo, Richie telah mengetahui Frank dari plat mobilnya. Dia pun telah mengetahui seluk-beluk Frank dalam menjalankan bisnisnya. Di sini ada 5 adiknya yang menjadi pekerjanya. Yang pertama ada Dexter, seorang tukang laundry. Yang kedua Melvin adalah seorang mebel. Yang ketiga ada Terrence, yaitu tukang hardware. Yang keempat ada Turner sebagai tukang ban. Dan yang terakhir ada Uwi, si tukang servis mobil. Richie lalu berbicara bahwa saat ini Frank bukanlah target utamanya. Richie ingin tahu siapa orang di balik Frank. Blue Magic telah meluas peredarannya, pasti ada orang-orang besar lainnya yang menjaga Frank. Di balik keberhasilan Richie mengungkap identitas Frank, justru Frank malah mendapat masalah karena anak buahnya telah mengoplos Blue Magic sehingga kualitasnya tidak lagi bagus. Lalu Frank memaksanya untuk tidak menggunakan nama brand miliknya lagi. I don't care. Just don't let me. Kemudian di saat pulang, Frank mendapat masalah kembali dengan Trupo. Dia menggeledah mobil Frank dan menemukan narkoba dari bagasinya. Do shit about it. Close. Namun Frank juga malah mengancam akan meledakkan rumah Trupo jika berani dengannya. House blows up next time. Trupo lalu pergi dari Frank. Kemudian di sini Richie didatangi oleh agen FBI dan mengancam Richie untuk berhenti mengusut Frank. Richie juga dihubungi oleh temannya. Temannya juga berusaha menyuap Richie dengan sebuah rumah mewah asal Richie mau meninggalkan Frank. Richie yang mendengarnya lalu pergi begitu saja. Di saat malam Natal, Frank melihat perang di Asia akan segera berakhir. Artinya jalur distribusinya akan berubah. Frank juga malam itu mempermasalahkan oknum polisi dan pejabat korup yang terus meminta jatah semakin besar kepadanya. Frank yang sedang mumet lalu memutuskan keluar bersama istrinya malam itu. Pada malam itu terjadi penyerangan pada istrinya. Frank mengira bahwa itu adalah perbuatan bandar lainnya. Adik-adiknya lalu berkumpul ingin membalaskan dendam dari Frank. Namun Frank menolak balas dendam pada malam itu. Trupo lalu mendatangi Richie meminta bergabung untuk mengalahkan Frank. Namun Richie balas dendam pada Trupo yang dulu mengusirnya. Dengan jelas Richie bilang bahwa dirinya adalah polisi yang menangkap penjahat. Di sisi lain, koalisi Frank dengan Dominic dipertaruhkan. Penembakan yang dialami oleh Frank, mungkin saja pelaku penembakannya berasal dari anak buah Dominic. Pola pikir Frank di sini ada benarnya. Dia tidak mencari pelakunya, dia memanggil bosnya. Namun Dominic menjawab bahwa kesuksesan Frank lah yang menarik musuhnya. Sama seperti Dominic, sukses punya banyak musuh atau miskin punya banyak teman. Success. It's got enemies, right? Lots of enemies. Di saat itu banyak berita yang beredar bahwa Amerika akan menghentikan perangnya di Asia. Frank lalu pergi ke pabrik narkoba itu untuk masanya dan mencari celah pengiriman sebelum perang usai. Di sini Richie telah berhasil menangkap supir adiknya Frank karena telah menembak istrinya sendiri. Lalu Richie mengancam akan memasukkannya ke dalam penjara jika dia tidak mau bekerja sama. Dengan terpaksa dia ikut permainan dari Richie untuk merekam pembicaraan mereka. Dari hasil rekaman suara, Frank memberikan kode kepada adiknya. Richie berpikir kode itu adalah kode pesawat yang digunakan Frank menyelundupkan narkobanya. Dan ternyata benar, kode itu adalah kode pesawat militer. Richie yang seorang polisi lalu menggeledah pesawat milik militer, namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Di sisi lain, Trupo juga menggeledah rumah Frank, namun dia juga tidak menemukan apapun. Namun insting Trupo pada uang sangatlah kuat, dan dia menemukan uang Frank di bawah kandang peliharaannya. Malam harinya Richie mengikuti kemana peti mati itu dibawa dari pesawat militer. Dan ternyata benar di sana ada narkoba yang kemudian diantarkan ke sebuah apartemen. Richie lalu meminta surat penangkapan saat itu. Begitu didapat, Richie dan timnya langsung menggerebek tempat Frank mengemas Blue Magic.
akhir dari masa kejayaan Frank sebagai kartel kulit hitam pertama yang sukses di Amerika. Dan semua adiknya juga ditangkap. This is America. Saat di penjara, Frank juga mencoba menyuap Richie, namun Richie tetap menolaknya secara halus. Di sini sebenarnya Richie tidak punya dendam kepada Frank. Richie hanya dendam kepada oknum korup selama ini. Frank sadar dirinya harus melaporkan semua orang atau dia akan hidup selamanya di penjara. Frank lalu sepakat dengan Richie karena Frank juga punya dendam kepada polisi yang terus memerasnya. Singkat cerita, Frank membocorkan semua polisi yang terlibat dengannya, dari yang kecil hingga petinggi kepolisian. Hal ini menjadi berita besar saat itu. Hampir 3/4 kepolisian bagian narkotika ditangkap. Di sini Turpo yang tahu dirinya akan diciduk memutuskan untuk bunuh diri di depan rumahnya. Richie akhirnya mengundurkan diri dan memilih untuk membela Frank di pengadilan. Frank akhirnya dihukum hanya 15 tahun. Dan setelah bebas, kini mereka berdua berteman dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Mungkin sekian video kali ini and see you to the next video. Murder, racketeering. This is America.